Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ada di surga dan di bumi akan bermujur dari hati kamu dan bersujud seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni dosa kami seperti kami mengampuni dosa kami dan mengampuni dosa kami. Amin. Ya, terima kasih. Mari sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu ingin akan mengabsen duluan. Ini dengan kelas S5 SD. Ya. Oke. Andini Novianti Ama. Ada Bu. Iawan. Sakit Ibu. Kita Intan Adi Saputrato. Maria Yosa Eva. Ada Bu. Maria Yulidarti Bere. Ada Ibu. Mira Nuriani Fadil. Ada Bu. Rima Agniani Mami. Hadir Ibu. Oke, baik. Ibu akan memulai dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak masih ingat mata pelajaran minggu lalu? Iya, Ibu. Oke, baik. Kalau ini buka materi minggu lalu tentang pernapasan pada manusia, pada tubuh manusia. Ya, Ibu. Tapi masih ingat? Cukup baik. Ibu. Tapi ini apa? Pernapasan pada manusia. Yang pertama, mulai dari hidung. Jadi pertukaran oksigen atau pertukaran pernapasan adalah mulai dari hidung. Saat kita menahan nafas, kita tidak, maksudnya kita rasa kayak setengah mati, kayak sesak nafas begitu. Ya. Jadi saya harap anak-anak jaga kesehatan supaya kesehatan tubuh itu stabil. Karena minggu depan kita ada pertemuan berikutnya. Kita lanjut minggu ini, kita pertemuan tentang perubahan wujud benda cair dan benda padat, benda gas. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Ibu mau tanya, ini topik tentang perubahan wujud benda cair, benda padat, benda gas. Ini contohnya kemana? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke S1 tuh Ibu? Iya, itu di sana. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan wujud benda adalah. Mulai Ibu menjelaskan tentang mencair. Mencair itu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya es batu. Sebelum air kita masukkan ke dalam kulkas, tidak akan membeku. Tapi setelah kita masukkan ke dalam kulkas, maka dia akan membeku. Perubahan ini menjadi air karena terkena panas. Jika begini anak-anak, setelah es itu digas keluar dari kulkas dan kena sinar matahari, dia akan mencair. Tapi dia mencair dalam keadaan perlahan-lahan, mungkin 1 menit, ya sedikit, ya Ibu. Kita lanjut membeku. Apakah anak-anak tahu perubahan membeku bagaimana? Ketika kita memasukkan air ke dalam kulkas. Ya, betul.
kita sehari-hari, tentang di rumah. Di rumah itu kan ini sebelum kita memasak atau air itu mendidih, kita tidak tahu menguap atau tidak. Tapi sesudah air itu mendidih, kita pasti tahu dia itu menguap. Datang lagi ke membeku. Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, uap air yang mengenai permukaan dingin dan mengembun menjadi titik-titik air. Contohnya seperti salju. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Contohnya, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan ketika suhu benda mendidih. Contohnya seperti matahari. Matahari kan panas. Perubahan wujud benda dan suhunya. Satu, benda padat. Sifat-sifat yang membedakan benda padat dengan jenis benda lainnya. Di antara benda padat mempunyai benda dan ukuran yang besar, meskipun dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Benda padat juga mempunyai berat massa tergantung pada jenis benda padat tersebut. Contohnya, contoh benda padat adalah jenis kursi, meja, jam dinding. Misalnya jam dinding dan masih banyak lagi. Benda cair, sementara itu sifat-sifat yang membedakan benda cair adalah membentuknya, tetapi menyukai bentuk wadahnya, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datang, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, menyegarkan dan segala garam dan biasa hingga ke celah-celahnya. Contohnya, benda cair, air, minyak, kecap dan lain-lain. Benda gas. Adapun sifat-sifat benda gas seperti tidak dapat dilihat secara kasat mata, akan tetapi dapat dirasakan melalui indera peraba. Sementara itu, sifat-sifat yang membedakan benda cair dan benda padat benda gas adalah bentuknya, tetapi sifat menentukan untuk perubahan wujud menjadi wujud yang lebih cair atau gas. Sebaliknya, ketika benda melepaskan energi panas, contohnya seperti perubahan wujud menjadi wujud yang lebih cair atau gas. Sebaliknya, ketika benda melepaskan energi panas. Ibu, kalau anak-anak tidak tahu, ibu akan dikasih penjelasan sedikit mengenai ini. Contohnya seperti suhunya turun. Turun seperti mataharinya kurang stabil.
benda tersebut bisa berubah menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya, benda padat adalah ini. Ibu ambil kesimpulannya di kehidupan kita sehari-hari supaya anak-anak sudah mengerti, karena ibu tahu dan ibu merasa ini anak-anak masih kelas 5. Jadi ibu akan mengambil kesimpulan untuk benda cair. Contohnya seperti yang tadi anak-anak sudah katakan, air dimasukkan ke dalam kulkas maka dia akan tumbuh. Nah, ibu akan melanjutkan di pencairan sudah. Gasnya seperti oksigen, karbohidrat, selanjutnya seperti yang satu perubahan wujud yang paling penting adalah perubahan wujud benda padat. Benda padat misalkan yang anak-anak yang dapat lihat setiap harinya adalah seperti tumpukan batu, karena tumpukan batu itu dikatakan seperti benda padat. Dan batu itu kita disusun tidak akan ini kecuali manusia yang dikasih dari itu. Dan habis ini ibu akan berikan dua soal untuk anak-anak kerjakan. Anak-anak sudah siap? Sudah, Ibu. Jelaskan perbedaan antara perubahan wujud. Sudah, Ibu. Jelaskan perubahan antara perubahan cair padat dan gas. Jelaskan perbedaan antara perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Ulangi, Bu. Jelaskan perbedaan antara perubahan wujud benda cair, benda gas, dan benda padat. Mungkin anak-anak belum mengerti dengan penjelasan Ibu atau mau bertanya Ibu. Ibu, apakah benda itu benda gas? Ini kamar mandi. Ya, menurut penjelasan Ibu, apakah pemantik itu benda gas atau tidak? Menurut Ibu, petek itu juga termasuk benda gas. Saat kita menurut Ibu, petek juga termasuk benda gas.
wujud benda. Suatu benda dapat berubah wujud tertentunya karena ada penyebabnya. Ada 4 penyebab perubahan wujud yang menjelaskan sebelumnya bisa terjadi karena adanya beberapa penyebab, yaitu panas. Yang pertama, panas. Panas artinya suatu benda bisa berubah karena benda itu dipanaskan, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Dipanaskan dalam hal ini berarti suatu benda di mana dinaikkan dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Ibu, kalau ini saya Ibu, Ibu bisa menjelaskan contoh benda yang dipanaskan sengaja dan benda yang tidak dipanaskan tidak sengaja? Benda yang dipanaskan dengan sengaja dan benda yang dipanaskan tidak dengan sengaja. Yang baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak itu. Benda yang dipanaskan dengan sengaja dan benda yang dipanaskan dengan tidak sengaja, itu akan menjawab. Pembakar seharusnya mirip dengan pemanasan karena sama-sama dipaparkan dengan api agar suhunya naik. Namun pada pembakaran ini suatu benda bisa berubah wujud sampai benda itu bisa hilang atau hancur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kertas, misalkan kertas begini. Sebelum kita bakar dia akan utuh. Dan sesudah kita bakar dia akan berubah menjadi api. Kalau contohnya benda yang tidak disengaja seperti apa itu? Hehehe